Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nur Kamila dari Prodi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2005114311. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori-teori belajar dan penerapannya di kelas. Pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori belajar behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika peserta didik tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini, peserta didik tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik ini yaitu, yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf. Kemudian yang kelima yaitu cirinya menganggap latihan itu adalah hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Nah, penerapannya di kelas yaitu yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, yaitu dimulai dari materi yang sederhana sampai ke kompleks. Kemudian yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Kemudian yang selanjutnya, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswanya, maka guru akan segera diperbaiki. Dan yang selanjutnya, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan selanjutnya lagi, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian penerapannya yaitu guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif maupun negatif. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitif, adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Kemudian yang selanjutnya, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang selanjutnya, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Kemudian yang selanjutnya, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Penerapan teori kognitif ini di kelas yaitu yang pertama, dalam pembelajaran guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Tokoh yang berperan pada teori ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Konstruktivisme ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia yang membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari.
Kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah sebagai yang pertama, yaitu untuk membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kemudian, untuk mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang selanjutnya yaitu untuk mendorong peserta didik agar menjadi pemikir yang aktif. Penerapannya di kelas yaitu ketika di kelas guru mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswanya untuk merespon. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa berpikir dengan tingkat tinggi. Kemudian selanjutnya siswa terlibat secara aktif dalam dialog ataupun diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang selanjutnya penerapannya yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Selanjutnya lagi, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama dan materi interaktif dalam pembelajaran. Yang keempat ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini adalah pembelajaran yang berfokus pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Tujuan utama dari teori humanistik ini adalah aktualisasi diri pada siswa. Maksudnya, peserta didik akan lebih tenang, mampu, dan semangat belajar apabila setiap kebutuhannya bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebutlah yang nantinya akan menjadikan seorang manusia bisa merasa menjadi manusia yang seutuhnya. Penerapan teori ini di kelas yaitu yang pertama, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, sehingga peserta didik itu semakin bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka dapat merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Selanjutnya yaitu beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Yang selanjutnya, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep teori ini lebih menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan dengan mencontoh model atau objek. Orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan ia lihat di media, dan juga dari orang lain yang ada di lingkungannya. Albert Bandura mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling. Proses belajar semacam ini disebut dengan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Penerapan teori ini di kelas yaitu yang pertama, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu yang paling sering dilakukan adalah mengamati guru. Kemudian menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat
meningkatkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas atau yang tidak diinginkan. Kemudian peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru dalam belajar. Di dalam mempromosikan model yang efektif, seorang guru itu harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial itu harus ada, yaitu perhatian, retensi, motor, reproduksi, dan motivasi. Guru dan orang tua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak baik. Kemudian penerapan yang selanjutnya, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan berbagai pengalaman orang lain yang sudah sukses atau menceritakan mengenai berbagai pengalaman kesuksesan yang dialami guru itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori belajar sibernetik. Menurut teori sibernetik ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini berorientasi pada proses belajar daripada hasil belajar. Dan yang lebih penting dari proses belajar adalah sistem informasi yang diproses dan dipelajari oleh peserta didik. Penerapan teori ini di kelas yaitu ketika ada umpan balik dari siswa kepada gurunya. Dengan adanya umpan balik tersebut, maka guru akan mengetahui apakah materi yang disampaikan itu telah dipahami atau belum dipahami oleh peserta didiknya. Guru dapat mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi yang ia sampaikan. Kemudian penerapan yang kedua, selain siswa, guru juga harus memberikan feedback berupa nilai dari hasil belajar peserta didik tersebut. Yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Teori belajar kecerdasan ganda atau multiple intelligence adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Pada dasarnya, di dalam teori ini dapat menggabungkan berbagai potensi otak bagian kanan dan otak bagian kiri, sehingga potensi tersebut dapat berjalan secara optimal. Teori kecerdasan ganda ini, atau Theory of Multiple Intelligence, adalah teori kecerdasan yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk dapat memahami bakat dan kecerdasan seseorang dengan lebih baik. Penerapan teori kecerdasan ganda ini di kelas di antara lain, yang pertama, pendidik perlu membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana pelaksanaan dan evaluasi program yang memberikan wadah bagi perkembangan semua jenis kecerdasan anak atau peserta didik. Kemudian, pendidik lebih arif dan mampu menghargai serta memfasilitasi perkembangan peserta didiknya. Kemudian penerapan selanjutnya, pendidik memiliki andil besar untuk membantu perkembangan intelijensi peserta didiknya. Kemudian dalam pembelajaran penerapannya itu, setiap siswa itu memiliki intelijensi yang mungkin berbeda, sehingga siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materinya itu disajikan sesuai dengan intelijensi atau kemampuan yang menonjol dalam dirinya. Kemudian penerapan selanjutnya, setiap guru itu dapat mencoba mengenali intelijensi apa saja yang dimiliki oleh anak didiknya. Guru yang menonjol dalam intelijensi linguistik akan senang mengajar dengan menggunakan model intelijensi itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai teori-teori belajar dan penerapannya di kelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.